Sosok yang selalu muncul jelang pergantian Presiden RI ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Dalam falsafah Jawa bahkan mungkin bisa dikatakan sudah umum kiranya di Nusantara nama Sri Aji Joyoboyo atau lebih familiar disebut Joyoboyo kerap disebut atau dimunculkan kembali jelang pergantian Presiden RI setiap 5 tahun sekali. Seolah sosok legendaris ini terus hidup yang dimaksud tentunya tentang ramalannya yang dikenal sakti. Sampai detik ini tak sedikit orang yang percaya dan selalu mengaitkan Joyoboyo dengan para pemimpin nasional di tanah air. Tapi tak sedikit orang yang menyebutkan ramalan Joyoboyo disebutnya hanyalah mitologis saja. Jika hanya semacam mitos, kiranya bisa dibantah sebab faktanya ada serat jangka Jayabaya atau Jangka Joyoboyo dan beberapa ramalannya sebelumnya sudah terbukti. Semisal ramalannya yang terkenal adalah kedatangan orang-orang berkulit putih pembawa senjata yang dapat membunuh dari jauh. Ia memprediksi bahwa mereka akan menjajah Pulau Jawa dalam waktu yang sangat lama. Menurut dia, mereka akan dikalahkan oleh orang-orang berkulit kuning yang datang dari utara dan akan menjajah Jawa seumur jagung. Dan belakangan kita mengenalnya tentara Nippon atau Jepang. Ramalan tersebut menjadi kenyataan karena hampir 300 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, yang disebutkan Jayabaya sebagai orang berkulit putih. Dan banyak hal yang unik dan menarik dari sosok Raja Kediri ini. Bahkan terkait virus corona pun di zaman sekarang oleh beberapa orang dikaitkan, konon jauh hari sudah diramalkan. Cerita mengenai ramalan Joyoboyo coba dibabar oleh Ketua Lokantara atau Lembaga Olah Kajian Nusantara Dr. Purwadi. Kali ilang kedunge pasar ilang kumandangi, sungai kehilangan kedalaman lubuknya, pasar kehilangan gemah, tutur Purwadi. Begitu ramalan Prabu Joyoboyo dalam membaca Owah Gingsire Jaman atau perubahan zaman. Sang Prabu adalah Raja Keraton Kediri yang waskito ngerti sak durunge winarah atau cerdas nan bijaksana, tahu sebelum fenomena terjadi. Jelas alumnus Fakultas Filsafat UGM ini. Mungkin bagi Anda yang masuk sebagian golongan milenial atau sebagian besar kalangan generasi Z dan Y sedikit asing dengan sosok ini. Siapa sebenarnya Sri Aji Joyoboyo? Seperti yang dikutip dari tulisan Martini Visser, lulusan jurusan sejarah kuno dari Macquarie University Australia dalam situs Ancient Origin. Jayabaya memerintah kerajaan Kediri pada 1135 hingga 1157. Namanya tertera dalam babat Tanah Jawa dan Serat Aji Pamasa. Banyak orang hingga kini masih mempelajari ramalan Jayabaya karena dianggap jitu. Beberapa sumber mengatakan bahwa ia merupakan keturunan dari dewa kebijaksanaan, Brahma. Ada pula yang meyakini Jayabaya sebagai reinkarnasi Wisnu, dewa yang bertugas untuk memelihara dan melindungi. Ayahnya Gendrayana diklaim sebagai keturunan legendaris Pandowo Limau, yaitu dari garis keturunan Arjuna yang merupakan anak dari Dewa Indra. Karena hal tersebut, Jayabaya diyakini memiliki kekuatan magis yang membuatnya dapat membaca kejadian pada masa lalu maupun yang akan datang. Jayabaya juga dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gemar belajar, seperti yang disebutkan dalam beberapa catatan sejarah. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Kediri meraih puncak kemakmuran. Jika dihitung mundur dari tahun 2021, sejak ia memerintah atau menjadi raja di tahun 1135, maka ketemu angka 886 tahun yang telah lalu. Pernah hidup tokoh yang akhirnya sampai detik ini dan entah sampai kapan namanya akan tetap hidup. Sejarah bangsa ini telah mencatat 15 tahun sebelum rakyat Indonesia menyatakan diri merdeka di bulan Agustus 1945. Soekarno Muda pernah mengutip ramalan Joyoboyo saat menyampaikan pledoi di hadapan pengadilan Belanda di Bandung pada 2 Desember 1930. Saat itu Bung Karno yang menjadi pemimpin redaksi Pikiran Rakyat dituduh makar terhadap pemerintahan kolonial Belanda. Dalam pledoinya, Soekarno menyebut bahwa rakyat Indonesia saat itu tengah menunggu datangnya Ratu Adil, sebagaimana diramalkan oleh Joyoboyo. Ramalan Joyoboyo tentang akan munculnya sosok Ratu Adil diyakini menjadi salah satu pemicu semangat rakyat untuk mengusir penjajah Belanda. Jadi saat itu Soekarno dengan cerdik membangkitkan rasa nasionalisme dan semangat rakyat di Nusantara menggunakan sosok Sri Aji Joyobaya dengan ramalannya tersebut. Sejak saat itu Joyobaya yang telah memprediksi pemimpin Indonesia di era modern yang dikenal dengan istilah Notonegoro atau secara harfiah diartikan sebagai pemimpin negara. Karena tak ada penjelasan lebih lanjut, terdapat banyak interpretasi terhadap hal tersebut. Penjelasan paling sederhana adalah siapapun yang menjadi pemimpin Indonesia bukanlah raja yang sangat berkuasa, namun
seorang pengurus atau pemimpin yang menjawab permasalahan rakyatnya. Namun terdapat interpretasi yang lebih rumit. Satu teori mengatakan bahwa Notonegoro menunjukkan suku kata terakhir dari nama-nama presiden Indonesia. Namun, hal itu tak sepenuhnya benar, karena hanya dua presiden pertama saja yang cocok dengan istilah tersebut, yaitu Soekarno dan Soeharto, yang jika digabung menjadi Noto, seperti pada Notonegoro. Presiden ketiga B.J. Habibie tak memiliki akhiran ni dalam namanya. Abdurrahman Wahid, yang menjadi pemimpin Indonesia keempat, juga tak memiliki akhiran go. Interpretasi lain mengatakan bahwa hanya presiden paling berpengaruh saja yang suku kata terakhir namanya yang sesuai. Dalam teori tersebut dikemukakan bahwa ni tak ada dalam nama B.J. Habibie karena ni ditafsirkan sebagai presiden kelahiran dari luar Pulau Jawa, layaknya Habibie. Kata yang terakhir yaitu Goro, kemudian ditafsirkan dari asal kata goro-goro atau dalam bahasa Jawa berarti konflik atau kerusuhan yang terjadi dalam pemerintahan dua presiden setelahnya. Presiden keenam yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya sebagai pengulangan suku kata pertama dari Notonegoro. Begitu pula dengan Presiden ketujuh Joko Widodo atau Jokowi atau Mulyono. Nama Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Jokowi. Hal tersebut hanya sebagai interpretasi dari orang-orang yang percaya akan ramalan Jayabaya. Ramalan Jayabaya yang paling diantisipasi lainnya adalah kedatangan Ratu Adil. Walaupun orang-orang Jawa menganggapnya sebagai lelaki, Jayabaya memprediksi bahwa Ratu Adil merupakan keturunan dari keluarga kerajaan Majapahit yang akan menjadi pemimpin terbesar. Dalam ramalannya, ia akan datang ketika kendaraan besi dapat berjalan tanpa kuda dan kapal dapat menjelajah angkasa, atau masa ketika terdapat mobil dan pesawat. Menurut Jayabaya, pada awal hidupnya Ratu Adil akan menghadapi masa sulit, penghinaan dan kemiskinan. Namun masa itu akan terlewati karena ketulusan dan keteguhan hatinya. Ratu Adil akan lahir dalam masa kelam, di mana ia akan memulihkan ketertiban, keharmonisan, dan keadilan di dunia. Sebagian besar orang Jawa percaya bahwa hal tersebut sudah merupakan perputaran roda kehidupan, di mana era kegelapan akan diikuti zaman kemakmuran dan akan terus bergulir seperti itu. Mereka yang percaya meyakini bahwa saat ini sedang berada di zaman Eden atau era kegelapan. Oleh karena itu, kedatangan Ratu Adil diprediksi sudah dekat dan ia akan mengantar pada masa kejayaan baru. Lantas, bagaimana dengan Presiden ke-8 Indonesia yang akan berlangsung di tahun 2024 nanti? Apakah akan ditafsirkan dan disangkut pautkan dengan ramalan Jayabaya tersebut, yaitu Notonegoro? Dengan segala versi plus cocok logi, ada beberapa nama yang masuk bursa capres seperti Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Erlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan yang lainnya. Juga berdasarkan kata Notonegoro yang sudah tentunya nama Anies Baswedan. Seberapa benar ramalan tersebut? Entahlah. Bagaimana menurut Anda? Demikian. Jokowi sebut nama Ahok terkait calon pemimpin IKN, pasti banyak yang kepanasan, ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Pemindahan ibu kota ke IKN Kalimantan Timur terus berjalan. Pemerintah sudah menyiapkan desain awal pembangunan IKN melalui RUU IKN, termasuk di dalamnya pengisian calon pemimpin di ibu kota baru tersebut. Pemimpin IKN akan berbeda dengan kepala daerah lainnya. Pemerintah ingin IKN baru tidak dipimpin oleh seorang gubernur yang diseleksi lewat pemilihan kepala daerah, tapi oleh kepala otorita ibu kota negara. Presiden Jokowi sempat menyinggung beberapa nama calon kepala otorita IKN. Ada nama Menristek terakhir Bambang Brojonegoro, pengusaha sapi Tumiana, Bupati Banyuwangi Aswar Anas, dan ada satu lagi nama yaitu Ahok. Namanya kandidat memang banyak. 1. Pak Bambang Brojonegoro, 2. Pak Ahok, 3. Pak Tumiana, 4. Pak Aswar Anas. Cukup, kata Jokowi. Hahaha. Di satu sisi Ahok memang cocok jadi pemimpin di IKN. Di sisi lain Jokowi seolah ingin membuat para kadrun kepanasan. Tahu sendirilah, kadrun atau barisan sakit hati kalau sudah mendengar nama Ahok ibarat kayak setan yang menjerit kesakitan karena dibacain mantra. Pak Jokowi ini bisa saja memberi hiburan buat kita dan memancing emosi kadrun. Merujuk pasal 9 Undang-Undang IKN, dituliskan bahwa penunjukan hingga pemberhentian kepala otorita IKN hingga wakil nantinya bakal jadi wewenang seorang presiden. Pemerintah khusus IKN dipimpin oleh kepala otorita IKN dan dibantu oleh seorang wakil kepala otorita IKN yang ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan langsung oleh presiden, bunyi pasal 9. Jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN akan sama seperti Presiden dan Kepala Daerah, yaitu 5 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya.
juga dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama. Kepala Otorita IKN dan atau Wakil Kepala Otorita IKN sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Presiden sebelum masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berakhir. Tulis pasal 10 ayat 2. Saya sebenarnya tidak peduli siapa yang akan menjadi Kepala Otorita di IKN. Toh, itu wewenang Presiden dan akan bertanggung jawab kepada Presiden. Mirip-mirip dengan Menteri, tapi bedanya Kepala Otorita ini spesial karena akan memimpin ibu kota baru. Terasa istimewa mirip dengan posisi Gubernur DKI. Makanya, saya sangat senang kalau nanti seandainya Ahok benar-benar ditunjuk sebagai pemimpin di sana. Bukan karena kinerja Ahok yang telah terbukti, kita sudah yakin dan tidak ragu lagi. Alasan sebenarnya adalah ingin hiburan bagus, melihat kadrun yang kejang-kejang dan cingkrak-cingkrak penuh kekesalan, mendengar kode nama BTP menjadi pemimpin lagi. Dan yang lebih parahnya, mereka dipastikan tidak akan bisa teriak demo di IKN. IKN akan jadi kota yang tertata, terstruktur, dan terkonsep rapi. Tidak dibangun dengan ugal-ugalan. Akan ada banyak aturan yang membuat kota ini harus teratur. Mau demo, jangan mimpi. Paling cuma bisa teriak di perbatasan doang, tapi itu percuma. Suara mereka tak akan sampai di sana. Macam-macam tinggal ditangkap saja, atau bikin undang-undang larangan demo, dan kandangkan seumur hidup bagi yang berlagak sok hebat. Bayangkan saja deh, kalau sampai itu terjadi, saya bahkan yakin mendengar Ahok masuk kandidat saja mereka sudah tidak tenang dan badan gatal-gatal, kayak orang alergi sehabis makan seafood. Bagus sih, enak aja melihat mereka menderita, karena mereka pantas mendapatkan itu sebagai konsekuensi memiliki otak yang tidak beres. Para barisan sakit hati mungkin juga bakal ikutan protes. Biasalah, mereka ingin mereka yang diberi jatah jabatan dan kursi panas meskipun tak pernah ngaca dengan kemampuan mereka, cuma menang bacot doang. Mereka pasti akan bikin narasi yang kurang lebih seperti ini. Ibu kota dipindah ke Kalimantan Timur karena tidak senang dengan Gubernur DKI saat ini. Pemerintah ingin kepala ibu kota baru pilihan sendiri. Jalan pikiran itu sangat mudah ditebak. Ada yang bilang IKN ini adalah cerminan dari Beijing Tiongkok dan akan dihuni oleh warga negara asing. Sampah, peradaban, dan parasit politik, ya beginilah pola pikir busuknya. Sudahlah Pak Jokowi, kalau bisa umumkan saja Ahok yang terpilih sebagai kepala otorita IKN. Enak tuh, bikin banyak orang pingsan mendadak. WKWK.